Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan tekanan terhadap Iran belum akan berakhir. Trump bersikukuh akan menyerang terus Iran hingga ambisinya terpenuhi. Sementara itu, Iran menegaskan tidak akan menyerah dan terus membalas setiap agresi yang dilancarkan Amerika. Militer Amerika Serikat masih terus melancarkan serangan ke wilayah Iran Selatan di dekat Selat Hormuz pada Kamis malam waktu setempat. Rudal-rudal diluncurkan dari kapal perang AS, termasuk jet tempur yang lepas landas dari kapal perang. AS mengklaim serangan menghantam puluhan target militer Iran, termasuk sistem pertahanan udara Iran. Trump dengan percaya diri meyakini kemampuan militernya akan mengalahkan Iran. The country is booming and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. And then I guess it'll be even better. But you know, even during this, it's been amazing. I mean, to think. So I call it a military operation, but call it whatever you want. It's incredible. It's like it hasn't. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya mengeluarkan peringatan keras dengan mengatakan Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat ikut campur di Selat Hormuz dan menyebutnya sebagai garis merah yang tidak boleh dilanggar. Jika AS melanjutkan pelanggaran, Iran tak segan untuk terus melancarkan serangan balasannya. به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از تویی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد. Berbagai pihak menilai langkah Trump dengan melanggar nota kesepahaman dilakukan karena selama ini ambisi Trump tidak ada yang tercapai, termasuk Trump yang gengsi untuk mengakui kekalahan. Sangat sensitif, kalau bacaan saya ya, sensitif terhadap being loser. Jadi kalau dia kalah sedikit saja, itu akan menghapuskan segala macam pertimbangan sebenarnya dalam jangka panjang. Dia bisa lebih untung kalau dia lebih tenang. Itu nggak begitu pola dia. Pola Trump itu adalah lebih fokus pada jangan sampai ada siapapun bicara di belakang dia tentang betapa lemahnya dia. Dan MOU dengan Iran ini, kalau kita perhatikan poin-poinnya, memang pada dasarnya akan menciptakan satu stabilitas. Tapi untuk Trump sendiri akan makin nampak memang bahwa keputusan dia melakukan serangan kepada Iran adalah keputusan yang keliru. Situasi di kawasan Teluk semakin membara setelah agresor Amerika Serikat kembali menyerang Iran karena ingin terus serta mengelola Selat Hormuz. Selat Hormuz menjadi sasaran AS dengan tujuan memperlemah kemampuan Iran di Selat Hormuz. Namun, Iran tak akan pernah tinggal diam dan akan terus membalas segala bentuk agresi yang dilakukan oleh AS. Eskalasi terbaru konflik Amerika Serikat dan Iran yang semakin memanas dengan blokade Selat Hormuz dan juga serangan udara Amerika Serikat ke infrastruktur militer Iran dan balasan Iran ke pangkalan Amerika di kawasan. Kita akan langsung membahasnya dengan lulusan program doktoral Universitas Internasional Al-Mustafa, Ismail Amin. Assalamualaikum Bang Ismail. Ya, Waalaikumsalam Mas Alka. Ya. Apa Anda sepakat dengan pernyataan banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan agresif serangan dari Trump terhadap Iran kali ini bukan lagi soal strategi militer murni, namun ini upaya untuk menutupi persepsi kegagalan di mata publik Amerika Serikat? Iya Mas Alka, saya melihat kebijakan agresif Trump ini terhadap Iran kali ini itu tidak bisa dibaca semata-mata sebagai militernya, tetapi dimensi politik domestiknya itu sangat kuat. Trump sedang berusaha membangun kesan bahwa ia masih memegang kendali, masih mampu menekan Iran, dan tidak sedang kehilangan daya tawar. Nah, dalam situasi seperti ini, serangan militer itu sering dipakai bukan hanya untuk menghancurkan target, tetapi juga untuk membangun citra politik. Jadi menurut saya ada unsur menjaga muka. Trump tidak ingin terlihat gagal di hadapan publik Amerika,
terutama setelah Iran tetap mampu membalas dan menyerang sejumlah kepentingan Amerika di kawasan. Dan kita lihat sampai hari ini Iran masih terus melancarkan serangannya di aset-aset militer di kawasan. Bahkan juga menyebutkan akan menarget aset-aset milik pribadi Trump. Tapi apakah bukannya Trump ini yang sekarang sedang berpura-pura atau sedang agar bisa terlihat memegang kontrol situasi di kawasan ini, justru ini akan menciptakan krisis baru nantinya? Ya, saya melihat ada pola seperti itu. Ketika posisi tawarnya melemah, ia menciptakan tekanan baru agar terlihat seolah-olah ia masih mengendalikan situasi. Dalam kasus Iran, pola ini terlihat dari cara Amerika menaikkan tekanan militer, lalu pada saat yang sama mengirim pesan bahwa Iran ingin damai atau ingin kembali berunding. Bagi Iran ini dibaca sebagai kontradiksi. Di satu sisi Amerika menyerang, tetapi di sisi lain mengklaim berbicara tentang perdamaian. Karena itu media dan pejabat Iran menekankan bahwa problem utamanya itu bukan Iran menolak diplomasi, tetapi Amerika menggunakan diplomasi sebagai selubung tekanan militer. Kementerian Luar Negeri Iran itu menyebut serangan terbaru Amerika Serikat itu sebagai pelanggaran terhadap kesepahaman gencatan senjata yang ditandatangani pada Juni lalu. Jadi bagi Iran, dari sudut pandang Iran, krisis ini bukan karena Iran menutup pintu dialog, tetapi karena Amerika menjadikan dialog itu tidak kredibel. Iya, terkait dengan serangan balasan Iran ini, apakah bisa diartikan sebagai sinyal bahwa Iran memang siap untuk perang terbuka meladeni apapun respon kemauan dari Amerika Serikat? Ya benar, saya melihat ini sebagai respon terukur tetapi dengan pesan eskalatif. Artinya apa? Artinya Iran tidak sedang mengatakan bahwa ia juga ingin perang total, tetapi Iran juga ingin menunjukkan bahwa ia siap jika perang dipaksakan. Serangan Iran ke pangkalan Amerika Serikat itu bukan respon simbolik semata, itu adalah pesan strategis bahwa seluruh pangkalan Amerika di kawasan itu berada dalam jangkauan Iran. Namun Iran tetap memilih target militer, bukan menembak secara acak ke kota-kota Arab atau kawasan sipil. Ini menunjukkan bahwa Iran ingin menjaga legitimasi politik dan hukum dari responnya. Dengan kata lain, Iran itu sedang mengatakan, kami tidak mencari perang terbuka, tetapi jika Amerika memperluas perang, maka biaya yang harus dibayar Amerika dan sekutunya juga akan meluas. Anda yang saat ini masih berada di Teheran, Iran juga, bagaimana Anda melihat dampak dari serangan Amerika ke sejumlah titik yang ada di Iran di sana? Ya, serangan Amerika Serikat itu masih sementara masih menyasar di bagian selatan Iran, tidak menarget lagi di bagian-bagian utara atau di bagian kota-kota penting Iran seperti Isfahan, Tehran, tapi menyasar di bagian Selat Hormuz. Ini memang ditujukan untuk menarget radar-radar, pengawasan dan semua aset-aset militer Iran di Selat Hormuz dengan maksud untuk membuka Selat Hormuz ini. Dan kita lihat bagaimana Iran juga memberikan serangan balasan. Baik, kita akan terus menunggu update namun kita terkini. Sayangkan karena Amerika Serikat, Iran tapi juga menyasar fasilitas-fasilitas sipil. Rumah sakit kanker khusus anak-anak itu juga terdampak, bahkan penampungan air, jalur transportasi, pemukiman sipil itu juga terdampak oleh serangan-serangan Amerika Serikat ini. Baik, Ismail Amin, terima kasih Anda telah menganalisa dan juga perspektif Anda telah diberikan kepada kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.